Allahu Akbar. Ketika Bu Dena tanya kabarnya, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada sarapan dulu. Ya, Bu Dena tanya lagi nih, bagaimana katanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebenarnya coba lihat di sekeliling apakah ada sampah. Kalau ada, ke tempat sampah, silakan bawa buang dulu. Oke, buang dulu. Ada sampah ya. Yang lainnya bersih? Ayo. Ayo, laki-laki. Ayo. Ayo. Silakan. Berdoa. Ayo. Berdoa. Berjalan mau ngisi absensi. Coba dulu mau tanya dulu bagaimana perasaan kalian hari ini yang merasa senang ya? Coba yang milih gambar ini acungkan tangan. Hampir semuanya. Yang ini ada nggak? Coba acungkan tangan. Yang hari ini merasa sedih, galau, ada nggak? Kelihatan tadi yang ini gak ngacu, yang ini juga mau. Jadi perasaannya gimana? Nano-nano gitu. Alhamdulillah semuanya hari ini perasaannya sedang happy. Ya mungkin ada beberapa yang perasaannya lagi galau juga. Mudah-mudahan teman-teman yang hari ini memiliki feels happy gitu ya, bisa menularkan ke teman yang sedang galau gitu. Mudah-mudahan habis pembelajaran ini teman yang sedih itu bisa kembali ceria. Nggak sedih, mikirin apa sih? Galau. Ya. Nah, jadi ada penyusun unit terkecil penyusun makhluk hidup ya dalam tubuh manusia itu ya, yang dinamakan dengan sel. Pernah dengar kata sel? Ini bukan sel penjara ya, bukan, itu yang tidak baik. Nah ini mah sel penyusun makhluk hidup ya, ini unit terkecilnya nih. Itu masya Allah ya, luar biasa, maaf kok ya. Itu masya Allah yang tadinya sekecil itu bisa tiba-tiba khusus paru-paru. Nah, lambung ya. Organ-organ ini nantinya akan membentuk apa? Sistem organ. Ya. Contohnya kan sistem pencernaan terdiri daripada lambung, usus. Ya. Nah, sistem organ ini nantinya akan membentuk yang namanya organisme. Contohnya apa organisme? Kalian, ya, manusia, hidup, ya, hewan, tumbuhan. Nah itu merupakan organisme. Nah, yang akan kita bahas pada pembelajaran biologi hari ini adalah mengenai sel. Tadi dikatakan sel itu apa? Unit terkecil penyusun makhluk hidup. Ya. Karena ukurannya kecil, apakah kita bisa melihatnya? Tidak bisa. Memakai alat namanya mikroskop, betul ya. Nah, apakah bagian kan kecil nih ukurannya? Apakah di dalam bagian itu ada bagian lainnya lagi atau cuma kosong aja? Ada. Ya betul, memang ada ya. Namanya organ yang diibaratkan gini dalam sebuah mangkok bakso ya, pastinya kan tidak hanya bakso saja, misalkan ada topping yang lain. Contohnya apa toppingnya? Mie, toge, sayur. Sama halnya dengan sel ya, ada bagian
gitu. Dan juga mempunyai fungsinya juga yang dinamakan dengan organel. Ya kan sama di dalam tubuh manusia juga ada organ. Sel juga sama mempunyai organ namanya organel. Itu bagian yang terkecil lagi. Gitu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai sel dan perkembangannya. Coba temukan 3 perbedaan di gambar. Kaki, terus kenapa kaki? HP, Garis, oke. Apa lagi? Apa? Coba kita jawab. Jawabannya yang pertama kakinya. Kakinya apa jadi? Terus yang kedua apa? Garis. Itu fokus. Terus apa yang berapa? Ada garis. Tuh, hebat. Sekarang ada tepuk semangat dulu. Semangat. Tepuk semangatnya beda lagi nih. Ya, ada yang baru. Ya. Kalau kata beda, I am the best, coba. I am the best. You are the best. You are the best. We are the best. We are the best. Aha, aha, ma. Aha, aha, semangat. Bisa? Bisa. Coba. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Nah, lanjut lagi ya. Nah, ada tujuan pembelajaran macam-macam sel. Gitu. Lalu melalui diskusi juga kelompok peserta didik dapat mengidentifikasi organel sel beserta fungsinya. Nah, jadi di sini ada penilaian yang dilihat dari AKPD-nya, ya, berpikir kritis. Kan video ini di sini ada tulisannya. Iya. Ini benar apa? Ada tulisan lain. Ada ini tulis di sini. Nanti ditulis di sini yang bagian tulis. So easy. Jadi kalau yang poster cari nama organisasi. Siapa yang bagian puzzle? Satu orang. Kalau yang poster itu 2 orang ya, karena puzzle-nya ada 2, jadi harus ada 2 orang yang cari. Yang pasangan. Ini cuma 4 orang. Ada lagi yang bagian puzzle? Ayo. Ya, 1 orang lagi. Ayo. Udah? Silakan. Boleh satu-satu dulu juga. Kalau udah tahu jawabannya, boleh kasih tahu ke temennya gitu. Nah, ditambah aja sini. Nah, digituin. Ya, kira-kira yang mana? Atau silakan yang bukan bagian sebelah sana. Yang lainnya jangan berisik ya. Satuan
Juga bisa ditulis kan, kalau yang udah baca kan tahu tadi ada dasarnya. memiliki ukuran yang memori pada sel berukuran 10 hingga 100. Sel terbesar adalah sel telur. Dasar ini adalah akan belajar tentang struktur sel tumbuhan dan sel hewan, di mana diketahui bahwa sel tumbuhan dan sel hewan Nah, bawa pegang ke bawah. halus, yaitu retikulum endoplasma yang tidak ditempeli oleh ribosom, dan ada retikulum endoplasma kasar, yaitu retikulum endoplasma yang ditempeli oleh ribosom. Kemudian ada organel berikutnya pada sel yang disebut dengan mitokondria. Nah, jadi bentuk mitokondria ini seperti bulat memanjang, dan struktur berikutnya ada organel yang disebut dengan lisosom. Nah, kemudian ada struktur berikutnya yaitu badan Golgi atau kompleks Golgi atau fokus. Nah, kemudian organel berikutnya ada vakuola. Vakuola juga ditemukan hanya pada vakuola pada sehewan berukuran kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hafarari akan menjelaskan tentang apa sih itu sel prokaryote. Kesimpulan apa ini? Dipegang dong. Nama sel prokaryote. Prokaryote memiliki 7 organel. Untuk organel yang ini, yang A, namanya pili. Fokus kemudian yang kedua ada yang B, ada yang kemudian yang F kami berhubung juara lomba ceramah. Namanya terakhir. Yang terakhir yang ketujuh apa namanya sih? Kapsid. Ada pertanyaan? Atau ada perbedaan hasil ininya? Ada perbedaan Karena udah sudah Ini Kosim. Oh ya. Kenapa Yang mulai ya apa fungsi DNA? Ya, sebelumnya
Kita sudah mengenal. Oh, belum. Belum ya. Saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah anggota dari kelompok Abu Bakar. Ya. Nama saya Padi. Dan teman saya di sebelah bernama Muhammad Rizky Muhammad. Masya Allah, ganteng banget. Ya. Jadi di sini di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sel tubuh. Ya. Pada gambar berhuruf A, kita bisa mengetahui nama sel organ tersebut adalah dan pada huruf B namanya adalah retikulum endoplasmic, merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup yang menjadi komponen dasar unit tubuh. Selawan itu termasuk dalam kategori. Sel ini kalau berdasarkan ada atau tidak adanya membran inti, dia masuk ke sel eukarioti. Nah, kalau berdasarkan jumlah organisme, dia masuk ke multiseluler, teman-teman. Oh, jumlah selnya ya. Oke, ya, multiseluler. Nah, sekarang bisa dilihat di sini, teman-teman. Ini jenis-jenis organel yang ada pada sel hewan. Nah, gambar pertama ini apa namanya? Yang pertama adalah membran sel. Membran sel. Yang kedua, yang berwarna merah. Yang kedua adalah nukleus. Yang ketiga, nukleolus. Yang D, namanya adalah sitoplasma. Kalau yang E adalah retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini dia berfungsi untuk yang selanjutnya yang F adalah retikulum endoplasma, retikulum endoplasma kasar. Kalau yang D, yang C mitokondria, yang H ribosom, yang I lisosom, yang J ribosom, yang K sentriol, yang L mikrotom. Sampai sini. Oh, melakukan semua kegiatan saya dan sebagai orang masih mengerti. Nah, itulah seperti otak ya kalau dalam tubuh manusia. Terus Yang kedua, retikulum endoplasma kasar. Fungsinya tempat penampungan protein. Yang ketiga, retikulum endoplasma halus. Fungsinya untuk sintesis lemak dan fosfor. sintesis itu jadi proses menciptakan lemak ya, prosesnya sintesis ya, proses pembentukan. Yang keempat, ribosom untuk sintesis protein. Yang kelima, lisosom fungsinya untuk proses pencernaan sel. Yang keenam, badan Golgi fungsinya tempat sintesis polisakarida. Polisakarida itu jenis karbohidrat. Tahu karbohidrat? Nah, itu kan kita misalkan makan makanan yang mengandung karbohidrat. Nanti itu jadi karbohidrat. Maka saya akan menjelaskan pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang pertama, dan Mas Gana akan menjawab pertanyaan yang kedua. Ya, kita mulai pertanyaan yang pertama. Organel sel apa saja? Organel sel apa saja yang ada di tumbuhan, sedangkan di hewan tidak ada, dan begitu pun sebaliknya. Ya, yang ada kita bisa melihat sel. Menurut kalian apa kita bisa melihat sel? Bisa. Ya, betul. Kita bisa melihat sel, namun lewat satu cara, yaitu dengan mikroskop. Siapa sih penemu mikroskop? Mikroskop ditemukan tahun 1665 oleh Robert Hooke.
dengan membentuk mikroskop yang sederhana. Ya, jadi kesimpulannya kita bisa melihat sel, akan tetapi harus dibantu dengan alat bantu lain yaitu mikroskop. Dapat dipahami? Dapat. Kalau tidak ada, ibu yang bertanya saja. Kebanyakan sel kan tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Kira-kira ada tidak sel yang bisa dilihat oleh mata secara langsung tadi? Ada yang mendapatkan informasi nggak tadi? Coba ajukan tangannya. Sel telur apa? Belum otak. Jadi telur itu merupakan sel ya, yang bisa dilihat satu-satunya sel yang bisa dilihat oleh mata secara langsung. Jadi ada sel yang masih bisa dilihat oleh mata secara langsung. Maka sel terbesar itu adalah dari sel telur Burung otak. Nah, silakan kalau tidak ada pertanyaan lagi ditutup. Ya, ditutup saja presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan yang karena kami pertama kali ya berbicara di depan seperti ini. Ya, ditutup saja. Dengan doa para majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian itu ada flagela yang panjang. Nah, itu fungsinya sebagai alat gerak. Ya, terus ada yang namanya pili. Tadi yang serabut kecilnya. Nah, itu untuk menempel pada substratnya. Itu. Ya. Jadi kalau misalkan ada bakteri, terus kalau misalkan nempel ke substratnya misalkan pada manusia, nah maka manusia tersebut akan terjangkit penyakit dari bakteri. 1, 2, 3. Sel ya. Soalnya 3, 2, 1. Kuis. Di situ kan jawabannya ada. Jawab eta soal dan ada di masing-masing. Ini bagian dari jadi yang ini oleh keduanya. Jawaban yang satu itu apa? Benar ini benar. Wow, Lima-limanya betul. Tapi yang paling suka siapa? Ada tadi fokus lagi. Jadi hasil itu kan dinding sel ya jawabannya. Lanjut lagi ya. Apa namanya? fokus. Pertanyaan terakhir. Ini tidak hanya apa adalah cepat. Betul semua. Yang ketiga dulu deh siapa?
Tepuk tangan. Kesulitan gitu. Kalau kesulitan apa sih kesulitan itu? Banyak gunanya. Namanya dari biologi. Oke. Manfaatnya apa sih dari materi apa wawasan tentang apa? Coba. Mau tanya lagi. Sekarang bagaimana perasaan kalian? Kamu belajar. Semangat coba tangan. Banyak sedih. Banyak sedih. Yang sedih. Yang senang kenapa senang? Kalau yang sedih kenapa? Oh, kalahnya, tapi bukan karena materinya. Berarti apakah materi hari ini menyenangkan bagi kalian? Mungkin dicukupkan sekian ya karena waktunya sudah habis. Pembelajaran biologi pada materi sel hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat ya kepada semua. Dan mohon maaf juga bila ada kesalahan. Untuk pembelajaran selanjutnya mungkin akan membuat mengenai kan ini teorinya, nanti kemungkinan akan membuat mengenai 3D selnya gitu ya, 3D sel atau sel tumbuhannya. Ada pertanyaan sebelum itu? Tidak ada. Kalau ada pertanyaan makhluk hidup yang tidak ada sel ada tidak? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Makhluk. Ayo, ada yang punya makhluk hidup yang tidak mempunyai sel? Kira-kira ada tidak? Kan dari pengertiannya sel sendiri itu apa tadi? Unit terkecil penyusun makhluk hidup. Jadi pasti semua makhluk hidup itu mempunyai sel gitu. Ya, dari pengertiannya sendiri kan sudah seperti makanya kalau misalkan yang tidak punya sel berarti bukan makhluk hidup. Virus. Nanti itu akan dibahas di pertemuan yang berikutnya karena waktu sekarang terbatas ya. Mungkin kalian bisa cari dulu sendiri, searching sendiri, baru nanti ditanyakan dulu kalau tidak mengertinya ya. Oke, silakan bereskan kembali rambutnya dan posisinya tolong kembali seperti semula.